Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Heti Nuridayani SPD. Ibu di sini sebagai guru bahasa Jepang dan kimia. Sebelumnya, Ibu ucapkan selamat datang kepada anak-anakku sekalian di kampus SMK Pasundan 2 Banjar. Oke, untuk materi MPLS kali ini, Ibu akan menerangkan mengenai budaya hidup bersih dan sehat. Dilihat dari latar belakang budaya hidup bersih dan sehat. Sekarang ini lingkungan kita itu sudah kotor, sudah terkontaminasi oleh berbagai macam polusi udara di antaranya. Dari mana datangnya polusi udara tersebut? Itu dari asap kendaraan bermotor, dari asap pabrik yang dapat mempengaruhi terhadap kualitas udara bersih. Disinilah berbagai macam masalah kesehatan terjadi. Salah satunya lagi itu dari polusi sampah yang menumpuk dan tidak bisa didaur ulang. Semua menyebabkan terjadinya berbagai masalah kesehatan lingkungan. Kualitas kebersihan lingkungan menjadi semakin menurun. Anak-anakku sekalian, perlu kalian ketahui bahwa kita semua itu perlu adanya kesadaran terhadap masalah kesehatan. Untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Dari latar belakang tersebut, yang pertama adalah kondisi lingkungan yang tidak bersahabat tadi, kotor, polusi yang mempengaruhi kualitas kesehatan. Kemudian adanya upaya untuk kita dapat membersihkan lingkungan. Salah satunya dengan berbagai cara, diantaranya membersihkan jentik nyamuk, membersihkan sampah yang menumpuk, ya, kemudian membersihkan jamban, mencuci tangan dengan sabun. Nah, kesadaran masyarakat yang kurang terhadap kesehatan lingkungan, salah satunya adalah kurangnya pengetahuan tentang kesehatan, diantaranya dari pola hidup dan pola makan. Nah, sekarang mengenai pola hidup masyarakat sekarang sudah tidak teratur lagi. Khususnya mereka kurang sadar terhadap masalah kebersihan lingkungan, kemudian kesehatan untuk dirinya sendiri. Ada salah satu cara pola hidup yang baik, itu diantaranya olahraga yang teratur. Ya. Dengan olahraga yang teratur, itu bisa mengaktifkan organ-organ yang kurang aktif gitu. Kalau organ-organ yang tidak aktif menjadi diaktifkan lagi, otomatis metabolisme jadi lancar kembali. Kalau metabolisme lancar, nanti akan memperkuat imun tubuh kita. Kalau imun tubuh kita kuat, maka virus, bakteri maupun kuman yang lainnya itu tidak akan berkembang biak di dalam tubuh kita. Karena ada pertahanan dari dalam tubuh kita yaitu imun. Nah, yang kedua, kebiasaan masyarakat itu dalam menangani masalah sampah, ya. Sampah, baik sampah organik maupun anorganik itu perlu diolah dengan baik. Misalkan kalau sampah organik, agar tidak menumpuk dan jadi penyakit, salah satu caranya adalah dengan mengolahnya menjadi pupuk. Kemudian kalau sampah anorganik misalkan berupa plastik, kita perlu mendaur ulangnya agar tidak menumpuk dan dapat berdaya guna lagi. Nah, yang ketiga, ini kalau di lingkungan rumah ya, itu perlu jamban yang sehat. Karena sumber penyakit bisa saja dari jamban yang kotor gitu. Kemudian yang paling harus sering dilakukan dan harus menjadi sebuah kebiasaan itu adalah mencuci tangan dengan sabun. Mengapa harus dengan sabun? Karena sabun merupakan zat kimia yang dapat merusak struktur virus maupun bakteri, sehingga kalau strukturnya sudah rusak itu tidak dapat berkembang biak dalam tubuh kita. Ya, jadi sabun merupakan zat aktif kimia yang dapat menghancurkan virus dan bakteri dan kuman yang lainnya. Kemudian untuk yang selanjutnya, hindari stres. Mengapa kita harus menghindari stres? Karena stres dapat mengeluarkan hormon
yang dapat mengganggu metabolisme gitu. Jadi kalau dengan kita berpikiran positif ya, kemudian pikiran positif, menjaga hati juga gitu ya, dan penyakit hati juga itu sebenarnya bisa mempengaruhi terhadap imunitas tubuh kita. Percaya atau tidak, silakan rasakan sendiri ya. Kalau kita stres, kita berpenyakit hati, maaf dalam kata lain penyakit hati yang berhubungan dengan psikis ya, itu harus dihindari karena dapat mempengaruhi menurunnya imunitas tubuh kita. Kemudian hidup dengan teratur. Nah, ini yang suka menjadi masalah terhadap kalian, hidup yang tidak teratur. Tidur kurang misalkan ya. Istirahat harus cukup, minimal 6 jam atau 7 jam sehari ya. Itu dapat meningkatkan imunitas tubuh kita. Walaupun kita tahu di kondisi sekarang ini kita sedang pandemi corona ya. Nah, pandemi corona ini salah satu penguatnya agar kita terhindar dari virus tersebut adalah dengan meningkatkan imunitas tubuh. Ya, dengan meningkatkan imunitas tubuh. Jadi pertahanan dari dalam dulu sebelum, kalau pertahanan dari dalam diri kita itu sudah kuat ya, maka apapun yang ada di luar atau virus yang ada di luar menyerang kita itu tidak akan masuk ke dalam tubuh kita. Karena apa? Sudah dilawan dari dalam oleh oleh imunitas tubuh kita. Jangan takut dengan virus corona ya yang sekarang ini kalau kita menerapkan budaya hidup bersih dan sehat ya. Nah, yang selanjutnya mengenai cara hidup bersih dan sehat itu dengan membersihkan jentik nyamuk. Jentik nyamuk dari air yang tergenang. Air yang tergenang di sekitar kita itu harus diperiksa apakah ada air yang tergenang, karena air yang tergenang tersebut dapat menjadi sarang jentik nyamuk yang nanti akan berakibat berkembangnya ya nyamuk dan yang membawa parasit virus, contohnya DBD ya. DBD itu membawa virus dengue untuk menginfeksi manusia, itu diantaranya. Yang selanjutnya adalah mengenai pola makan ya. Nah, bedanya makanan dengan nutrisi ya, kalau makanan itu adalah sesuatu yang masuk ke dalam mulut kita itu disebut makanan, tapi belum tentu makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu bernutrisi. Nah, yang kita harus perhatikan atau tubuh kita itu sebenarnya perlu nutrisi, bukan makanannya, yaitu nutrisinya ya. Untuk apa? Untuk imunitas, agar semua organ tubuh di dalam tubuh kita itu dimasuki nutrisi yang baik sehingga nanti kita bisa sehat. Anak-anakku sekalian, mungkin itu saja pemaparan mengenai budaya hidup bersih dan sehat. Mengharapkan kalian untuk dapat menerapkannya. Sekali lagi, 1, makan makanan yang bernutrisi ya, karena tidak semua makanan itu mengandung nutrisi yang baik. Apa saja diantaranya? 1, buah-buahan dan sayuran. Kalian harus menerapkan 4 sehat 5 sempurna. Yang pertama apa? Makanan yang kita makan itu harus mengandung karbohidrat untuk energi ya, untuk energi. Yang kedua, kalian harus memberikan tubuh kita itu asupan protein yang tinggi. Protein yang memenuhi untuk tubuh kita diantaranya bisa dari tempe, tahu, kemudian telur, kemudian daging ayam ya, daging sapi itu mengandung protein. Ya, protein yang paling baik itu adalah ikan ya. Silakan kalian konsumsi ikan walaupun tidak setiap hari, tapi penggantinya bisa menggunakan tempe, tahu juga nggak apa-apa, itu yang mungkin yang paling murah ya. Nah, kemudian sayuran dan buah-buahan tadi 4 sehat 5 sempurna. Protein, kemudian mineralnya yang sangat penting ya. Mineral, gunakan air yang bersih untuk kalian minum. Air yang berkualitas dan mengandung banyak mineral penting di dalam tubuh untuk kalian minum. Jadi perhatikan air minum juga harus yang berkualitas. Kemudian vitamin ya. Vitamin tidak bisa diproduksi oleh tubuh, tapi kita harus mengambil asupan vitamin itu dari luar ya, dari buah-buahan dan sayuran tersebut ya. Kemudian susu penting untuk apa? Untuk kalsium, penguatan tulang kalian itu harus kuat ya. Itu saja mungkin pemaparan dari Ibu mengenai budaya hidup bersih dan sehat. Ibu harapkan kalian untuk dapat melaksanakannya dengan baik. Terima kasih kalian telah menyimak video Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.